Baik, selamat pagi Bapak. Kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat lunak yang memiliki peran besar dalam bidang hiburan, dan kami mengambil aplikasi TikTok. Baik, untuk peran besar akan dijelaskan oleh saya. Pertama, peran besar dari TikTok itu penyebaran informasi yang sangat cepat. Jadi, TikTok itu sekarang itu menjadi aplikasi dengan penyebaran informasi paling cepat dibanding media sosial lain. Cuma tinggal sekali klik, sekali kirim. Dengan TikTok itu punya algoritma rekomendasi yang bagus. Jadi, video itu bisa viral atau bisa populer hanya dalam hitungan jam dari pengiriman pertama. Kemudian ruang penghubung antar komunitas. Ini maksudnya di TikTok dengan fitur stage, ada hashtag, ada trend. Jadi orang yang punya hobi yang sama itu bisa berinteraksi dalam satu video, yang mana bisa membuat mereka saling terhubung. Kemudian yang ketiga, platform promosi yang sangat cepat. Zaman sekarang atau di masa sekarang, promosi dari produk itu nggak perlu yang mahal-mahal atau yang mewah-mewah. Jadi cuma lewat TikTok dan bermodalkan kreativitas, asal videonya bagus itu udah pasti bisa menjangkau pengguna yang luas. Karena yang seperti yang kita tahu, pengguna TikTok itu sangat-sangat banyak. Baik, untuk dampak positifnya akan dijelaskan oleh Yadi. Kepada Yadi, dipersilakan. Untuk materi selanjutnya itu ada beberapa dampak positif dari penggunaan aplikasi atau software TikTok ini. Yang pertama itu dimulai dari jangkauan yang luas. Jadi TikTok ini memiliki basis pengguna yang sangat besar dan dari lintas negara manapun. Jadi algoritma rekomendasinya itu memungkinkan video dari kreator kecil sekalipun muncul di beranda atau explore seseorang atau PAP usernya tanpa harus memiliki banyak pengikut. Nah, artinya konten dapat menjangkau audiens global hanya dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini akan membuat peluang untuk dikenal jauh lebih besar dibandingkan platform tradisional yang lebih mengendalikan jumlah follower. Dan ada dampak positif yang kedua, itu ada penyebaran informasi yang sangat cepat. Jadi, setiap konten di TikTok ini biasanya berdurasi pendek dan mudah dibagikan. Sehingga informasi dapat menyebar viral dengan cepat, seperti yang dilakukan banyak orang pada saat ini. Nah, dalam hitungan jam, sebuah video bisa dilihat dalam jutaan kali dan menimbulkan tren baru. Nah, ini bisa bermanfaat untuk edukasi singkat, kampanye sosial, promosi acara, bahkan penyebaran berita terkini. Namun, kecepatan ini juga menuntut pengguna untuk dapat berpikir kritis, karena informasi yang beredarnya tidak selalu benar atau banyak hoax yang beredar. Kemudian dampak positif yang ketiga itu ada peluang ekonomi. Jadi TikTok itu membuka banyak jalan ekonomi baru. Jadi kreator bisa mendapatkan penghasilan dari endorsement, TikTok Creator Fund, atau penjualan produk melalui TikTok Shop. Nah, UMKM juga memanfaatkan hal ini sebagai sarana promosi murah namun efektif. Karena konten menarik bisa langsung meningkatkan penjualan. Nah, industri musik pun mendapat dampak positif. Lagu yang viral di TikTok sering mendongkrak streaming di platform lain. Dengan demikian, TikTok tidak hanya menjadi platform hiburan, tapi juga ekosistem ekonomi digital yang potensial. Nah, mungkin itu aja beberapa dampak positif yang saya dapat sampaikan mengenai aplikasi atau software TikTok. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian dampak negatifnya. TikTok dapat membuat munculnya potensi adiksi karena algoritma TikTok yang membuat pengguna akan sering melakukan scrolling sehingga dapat menyebabkan kecanduan yang berlebih. Kemudian dapat menyebabkan misinformasi karena TikTok sering membuat konten yang dapat menjadi misinformasi ataupun konten-konten yang berbau hal negatif, sehingga ini merupakan dampak negatif yang sangat buruk. Baik, untuk dampak negatif selanjutnya akan dijelaskan oleh Titik Indah. Baik, yang ketiga itu ada risiko kesehatan mental, yaitu kecanduan dan waktu layar berlebihan. TikTok memakai sistem infinite scroll dan algoritma personalisasi yang sangat kuat. Hal ini membuat pengguna terus menonton sangat kuat. Tanpa terasa seringkali hingga larut malam.
Akibatnya pola tidur terganggu, kelelahan dan konsentrasi menurun. Terus yang terakhir ada kekhawatiran privasi, yaitu pengumpulan data besar-besaran. TikTok mencatat banyak hal, mulai dari perilaku menonton, lokasi, perangkat, hingga interaksi pengguna. Data ini dipakai untuk mengoptimalkan algoritma rekomendasi, tapi menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana data pribadi dipakai. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian presentasi. Terima kasih.